Shalom saudaraku. Adakah sesuatu yang pantas kita sembunyikan dari hadapan Tuhan? Saya kira tidak. Sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Jadi kalau kita berusaha menyembunyikannya, kita sama dengan orang yang menipu diri kita sendiri. Nah, di lain daripada itu tentu saja Tuhan sangat senang kalau kita berterus terang kepadanya dalam segala kelemahan kita. Tapi kita harus mengakui bahwa sering sekali kita menyembunyikan pelanggaran kita dari hadapannya. Kita sering sekali menyembunyikan dosa-dosa kita daripadanya, seolah-olah Dia tidak tahu. Namun tidak demikian dengan Daud, saudaraku. Di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima dia berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Tentu saja bukankah firman yang berkata, barang siapa yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka dia akan diampuni. Tetapi sebetulnya yang Daud mau kejar adalah efek daripada pengampunan itu tadi, saudaraku. Dosa yang tidak diakui adalah sama dengan belenggu yang akan terus mengintimidasi kita dan tidak membuat kita merasa tenang dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu di dalam ayat yang pertama dikatakan dari Mazmur 32 ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Yang dikejar oleh Daud ketika dia mau mengakui dosanya adalah bahagia. Salah satu penyebab kita tidak bahagia adalah adanya intimidasi daripada dosa-dosa yang kita buat. Kita terus merasa tidak layak, kita terus merasa terintimidasi oleh karena kita menyembunyikan sesuatu baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Daud berkata, adalah lebih baik bagiku mengampuni, meminta ampun, sebab ketika aku meminta ampun, aku seperti melepaskan belenggu yang membawa aku dalam tekanan dan intimidasi. Tetapi dia berkata, adalah bahagia ketika aku mau mengakui dosaku. Yang kedua yang ingin dikejar oleh Daud di sini adalah dikatakan seperti ini, saudaraku. Ayat yang ke-6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Daud ingin berkata, supaya aku boleh dekat dengan Tuhan dan Dia menjagai aku, maka aku harus terlebih dahulu mengaku dosaku. Sebab orang yang masih tinggal dalam dosa tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Daud ingin Tuhan menjadi penjaganya. Daud mau Tuhan senantiasa menyertai dia di dalam setiap langkah kehidupannya. Syaratnya adalah Daud perlu menguduskan dirinya. Yang pertama, mengapa Daud berdosa? Karena dia ingin mendapat bahagia, keluar dari tekanan, keluar dari intimidasi. Yang kedua, mengapa dia mengaku dosa? Karena dia ingin senantiasa ditemani, dijagai, dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Daud mau disertai oleh Tuhan di setiap waktu. Dan yang ketiga, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, untuk menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Yang ketiga, Daud mau agar Tuhan menjadi penolong dalam hidupnya yang meluputkannya dari berbagai macam kesulitan. Orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, dosanya diampuni, maka Tuhan berikan kebahagiaan karena tidak ada lagi intimidasi. Maka Tuhan menyertai kehidupannya karena tidak ada lagi dosa yang menyusahkan, dan tidak adalah Tuhan yang menolong dia dan meluputkannya dari segala mara bahaya karena Tuhan mengasihi dia. Adakah kita orang yang suka masih menyimpan dosa pelanggaran di hadapan Tuhan?
kita akan menjadi orang yang rugi. Tapi mari kita akui semua di hadapannya. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan, penyertaan, dan perlindungan daripadanya. Tuhan Yesus memberkati semua.